satu lagi dong kok, kasih lihat baby Ko David yang luar biasa. Satu lagi apa ya? Mungkin lihat ini kali. Yang warna merah kayak ini, suka nggak? Wah ini keren banget kok. Nggak ada yang nggak suka kok, ini benar-benar bagus semua. Ini sama ini deh. Nah ini yang bersihnya nih kok kayaknya nih. Nah, jadi 2 ekor ular ini, ini sama-sama NC Lavender Clown. NC Lavender Clown. Tapi kalau yang ini dicampur apa nih kok? Sama, ini yang NC Lavender Clown. Ini Super NC Lavender Clown. Motifnya udah hilang semua, jadi kuning polos. Iya. Wah ini luar biasa sih. Kalau albino ya, kalau kalian lihat sama ini tuh beda banget warnanya. Ini ada merahnya. Iya, ini kalau albino tuh putih kuning biasanya. Ini kuning merah. Coba bayangin tuh kuning merah. Kalau dia ada motifnya di merah. Tapi karena dia Super NC, motifnya jadi berkurang, jadi kuning dia. Wah, ini beritan tahun berapa nih kok? Tahun kemarin? Tahun kemarin juga, tapi ini juga yang ini dua-dua ini saya juga yang ciptain pertamanya. Oh ini dua-duanya kok David juga yang ciptain? Iya. Banyak banget sih kok. Kok sekarang yang lagi rame di pasar ball python, morph apa sih kok? Morph yang kayak single doang ya kok ngomongnya, yang mau HV doang atau spider doang gitu, yang harganya tuh masih oke gitu, masih stabil. Di mana di Indonesia? Di Indonesia kok. Fireball harganya masih paling oke kok. Ya, karena ya itu orang awam semua ngelihatnya wow gitu. Iya bener sih. Bener, karena emang keren sih. Karena dari tahun ke tahun ya segitu aja harganya. Iya. Albino, Fireball, itulah paling favoritnya. Dua itu paling favorit ya. Kalau biasa orang mau investasi, mau buat dibisnisin, perbanyak Fireball. Oke. Kalau Ko David sendiri punya signature khusus nggak sih kok? Kayak Ko David ini paling jago clown. Oh clown, betul, langsung tahu nih, langsung kebaca orangnya ya. Paling jago clown ya kok. Kalau saya clown, jadi bahkan di dunia gue dikenalnya sebagai clown. Clown, oke, keren banget ya namanya. Signature-nya Ko David Suarez clown kalau di dunia ya kok. Iya, jadi bahkan gue kemarin ke Malaysia juga, dia cerita-cerita ada temennya UK juga tahu gue itu clown gitu. Karena clownnya Ko David yang mendunia banget ya. Karena gue bikin First in the World clownnya juga banyak. Tapi ya kalau dibilang dunia clown siapa paling nomor 1? Justin Kobylka. Iya. Yang penting kan mau main ball python kan, udah mulai. Iya. Udah keracunan belum? Tadi kita konsul sama Ko David nih, cerita sedikit tentang ball python. Kok aku beli laser sepasang, beli butter sepasang, tapi kok nggak jadi ya kok? Ko David langsung bilangin, belinya adult ya, adult. Ternyata nggak segampang itu ya kok. Iya. Beli adult campurin jadi itu bukan begitu. Jadi tipsnya gimana nih kok kalau pemula yang lagi mau coba breed? Kalau indukan tuh mereka seperti binatang pada umumnya mereka bisa stres. Ya kan, anjing aja kalau kita bawa ke Bogor mungkin bisa stres. Nah, ada nggak indukan yang habis beli langsung nelor? Ada, bukannya nggak ada. Ya hoki-hokian. Cuma mayoritas, kebanyakan mereka bisa stres dalam perjalanan dan akhirnya mereka harus adaptasi lagi ke tempat baru. Oh gitu, wah itu tips banget. Jadi sebenarnya bagusnya beli yang masih kecil. Kenapa beli yang masih kecil? Pertama dia akan adaptasi. Dia akan tumbuh di tempat kamu. Iya. Dia akan tumbuh besar di tempat kamu. Otomatis ketika dia dewasa dia udah terbiasa sama di tempat kamu. Benar. Kedua, itu kan juga belajar. Iya. Dulu. Masa orang belum bisa merangkak udah belajar jalan. Gitu. Iya. Belum bisa jalan udah disuruh kawin gitu kan, susah ya. Benar. Setuju. Jadi arah dari kecil kan dinikmatin lah, enjoy-nya, cara perawatannya gimana gitu loh. Pemula-pemula banyak gue lihat nggak sabar gitu, langsung pengen dewasa gitu. Jadi itu orang kalau beli proven itu juga belum tentu menjanjikan ya kok. Ya. Karena adaptasinya itu ya kok. Iya kalau hoki bisa aja. Benar. Cuma ya kebanyakan sih enggak. Iya, karena ya kalau hoki susah ngomong lah ya kok. Susah ngomong. Cuma mayoritas butuh adaptasi gitu ya kok. Oke, kita langsung ke bawah aja kali ya kok. Kita lihat koleksi Ko David yang di bawah itu koleksinya ada ular, tapi kita kayaknya nggak bahas ular, udah penuh nih ular di sini. Kita bahas pialanya, karena pialanya itu luar biasa. Kalau tadi aku tuh naik kan dari bawah dari pet shopnya Ko David. Jadi Ko David ini kan juga punya pet shop ya kok. Ya. Disuruh naik, saya lihat vibes-nya langsung piala semua, langsung jiper gitu kok. Jadi kita ngomongin piala di bawah boleh kok. Sekalian mau tanya-tanya Ko David jadi juri di negara lain, karena ini kan Ko David salah satu entrepreneur untuk ball python ya. Oke, jadi kita langsung ke bawah ya kok. Oke, sip. Oke, yuk kita langsung ke bawah.
Oke, tadi kita udah dari lantai atas, kita udah lihat nih koleksinya Ko David yang bener-bener keren-keren banget. Pasti kalian, gue yakin deh, kalian tuh belum pernah lihat BP sekeren-keren itu yang ada di Indonesia. Ini emang Ko David top banget. Tapi selain Ko David ini breeding ball python, ternyata Ko David juga rutin ikut kontes ya kok? Ya, sebelumnya ikut rutin kontes. Oke, jadi nih Ko David nih kayaknya udah apa ya, bisa dibilang udah ngejajal semua kontes yang ada di Indonesia kali kok? Kebanyakan sih di Jakarta ya. Oh, kebanyakan di Jakarta. Kebanyakan di Jakarta, tapi saya pernah ikut yang Surabaya, pernah Malang, pernah so far baru itu sih. Kalau di Sumatera belum, di Jogja belum. Tapi ada nggak sih kok kalau di Sumatera gitu, di Jogja, kalau kontes ball python ada juga ya? Kontes di Indonesia itu enggak, kontes khusus ball python enggak ada. Oh, tapi reptil semuanya. Reptil semua. Kalau yang di Sumatera itu memang agak jarang. Oke. Jarang, ya mungkin setahun bisa sekali doang. Di Pulau Jawa kita ini banyak, sering. Paling banyak tapi di Jakarta apa di Surabaya ini kok? Karena kan biasa dua kota ini yang... Ya dua kota ini saya ya? Ya kadang setelah bulan ini Jakarta nih, nanti bulan depan bisa Surabaya, atau bulan depannya bisa Jakarta gitu. Wah, keren banget ya. Ternyata ball python itu juga banyak ternyata kontesnya. Kalau kontes yang paling gede kok, yang biasa diadain di Jakarta ataupun Surabaya, biasanya kontes apa sih kok? Yang nyelenggarainnya itu siapa sih kok biasanya? Nyelenggarainnya yang nyelenggarain Ko Wiwi, Reptil, tapi nama kontesnya kan setiap kontes kan ada namanya. Brother atau apa? Saya lupa, saya nggak ingat persis namanya. Cuma biasanya kalau yang Jakarta yang paling gede itu di Mangga 2. Oh, Mangga 2 Square ya kok? Ya. Itu aktif juga ya kok? Ada sering ada kontes ya? Memang dia setahun sekali kontes, jadi dan bikin besar, hadiahnya juga luar biasa ya kok? Biasa gede-gede. Kalau dulu itu sering masukin invite ngundang juri luar negeri. Oh iya. Justin, Brian Barzik itu pernah diundang. Benar. Saya waktu itu pernah lihat tuh yang Snake Bites TV ya kok. Ya. Itu pernah datang, pernah jadi juri juga ya kok. Brian Barzik pernah jadi juri. Justin Kobylka yang pertama breeder luar yang pertama diundang itu Justin Kobylka, tapi udah lama, itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu lah. Jadi Justin Kobylka juga udah pernah kesini. Terakhir ini yang udah mulai nggak ada juri luar negerinya, tapi hadiahnya Grand Championnya dibagusin. Oh iya. Wah, ternyata hadiahnya juga luar biasa ya kok. Jadi antusias ball python juga ikut kontes juga makin kepingin gitu ya kok. Reptil lah. Karena itu Grand Championnya baru dapat motornya gitu ya kok. Yang dapat motor kemarin bukan Grand Champion, sorry, tapi Lucky Draw. Oh, Lucky Draw. Jadi semua punya kesempatan. Bener. Nggak cuma ball python. Ya. Tapi kan Ko David ini juga jadi juri di kontes nasional pernah kok? Di lokal? Di lokal saya pernah 2 kali. Oh, 2 kali. Berarti kalau pas lagi jadi juri, ball pythonnya nggak turun dong, kok? Boleh. Nih, Ko David ini kan udah dipercayain banget nih jadi juri. Bahkan nggak cuma di Indonesia. Bahkan aku lihat YouTube-nya Ko David nih. Ko David sampai ke Thailand. Aku lihat vlognya itu keren banget karena ball pythonnya sendiri koleksinya mungkin berbeda juga ya kok di sana. Dan Ko David dipercayain jadi juri di Thailand. Itu gimana sih kok ceritanya bisa sampai ke Thailand? Kok jauh banget? Jadi ceritanya itu saya tahun lalu kan jadi jurinya. Tahun 2019 jadi jurinya. Tahun 2018 itu saya sebenarnya udah ke sana. Oh, 2 kali berarti kok jadi jurinya? Jadi jurinya baru 2019. Oh, 2019. 2018 itu saya ke sana karena saya penasaran. Oh iya. Mereka kan tiap tahun ada acara BP. Jadi saya penasaran, saya ke sana lihat gimana sih BP di luar negeri gitu. Vibes-nya gimana di luar negeri? Gitu kan. Pasti ya semua pecinta BP pengen lah, pengen lihat gimana antusiasme bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Ya kalau ada rezeki juga saya sebenarnya pengen ke US kemana lihat, tapi kan ya paling dekat dulu lah. Iya benar. Jadi dari 2018 itu ke Thailand lihat pertama cuma lihat, dari sana baru kenalan. Oh iya. Dari sana baru kenalan, ternyata ada beberapa orang udah kenal, udah tahu sama David Suarez Reptile. Iya, oke. Kan cuma orang Thailand itu kan terkendalanya di bahasa. Oh iya, karena bahasa Inggrisnya masih agak susah. Bahasa Inggrisnya agak susah dan nggak banyak orang yang ngerti bahasa Inggris. Oke. Jadi kebetulan pas saya kesana ada satu yang bahasa Inggrisnya lancar banget. Dari sana ngobrol, dia ternyata juga pemain ball python dan tertarik untuk impor BP dari saya. Oh iya. Dia ngimpor BP dari saya. Setelah itu baru nama saya lebih dikenal lagi sama orang Thailandnya. Benar. Baru 2019 saya diajak jadi juri.
jadi juri internasionalnya mereka. Wow, wow. Jadi kalau David tuh jadi tamu undangan, juri undangan ya, spesial ya di sini. Satu orang di luar Thailand lah pokoknya. Oke. Kalau di Thailand tuh vibes-nya gimana sih kok? Apakah ulernya itu ngopnya jauh berbeda dengan Indonesia? Atau cara breeding di sana tuh jauh berbeda dengan Indonesia? Atau sebenarnya sama-sama aja kok? Kalau soal MOF, kurang lebih sama. Oke. Bisa dibilang mungkin kita punya sedikit lebih keren. Oh ya, oke. Tapi untuk antusiasme, untuk komunitas, mereka luar biasa. Oh, lebih solid gitu ya? Sangat solid. Jadi mereka itu breeding juga, mereka nggak ada perpecahan harga. Oh iya. Harga itu di sana, kalau orang-orang kirain beli di Thailand aja lebih murah, salah besar. Di Thailand lebih mahal daripada di sini. Oh tuh, bener tuh. Ya kan orang sering mikir kalau beli binatang mau di Thailand aja, di sana lebih murah. Tapi di ball python di sini lebih murah. Karena mereka nggak ada banting-bantingan harga. Jadi di sana mereka udah ada market price-nya segitu, mereka set semua sama breeder. Oke. Mereka kompak solid sekali. banget ya berarti kompak ya. Sekali. Berarti di Indonesia semoga hopefully kedepannya semakin solid lagi ya kok. Semoga Semakin solid, komunitasnya semakin banyak gitu ya kok. Terus kalau di Thailand sendiri kok banyak nggak sih yang kayak Ko David Suarez? Kayak Ko David Suareznya itu yang menciptakan mob baru di dunia. Ada juga ya kok. Banyak atau enggak kok? Karena di Indonesia ini kayaknya baru sedikit ya kok. Apa mungkin baru Ko David Suarez doang? Enggak, sekarang udah ada beberapa. Sekarang udah ada beberapa, tapi saya bukan udah dari 2014 saya cipta yang pertama. Oh iya. Udah 2-3 tahun ini udah ada beberapa orang lagi yang di luar saya kalau di Indonesia. Di Thailand juga sama, ada beberapa orang. Cuma banyak enggaknya saya kurang tahu ya. Cuma yang saya tahu ada satu yang namanya Ball Tender, itu ada dia ciptain super pastel Lepon Blast Clown. Wow, namanya udah panjang banget tuh. Itu pasti udah keren banget tuh. Itu saya dikasih kesempatan lihat sendiri ularnya memang bagus banget. Terus baru-baru ini juga ada teman saya yang bikin combo coklat yang pertama di dunia. Oh, jadi, orang Indonesia juga tuh kok? Orang Thailand. Oh, orang Thailand. Kan Thailand. Kalau orang Indonesia ada beberapa juga. Kemarin juga ada yang daftarin yang pertama di dunia ke World of Ball Python ada juga. Cuma sebenarnya kalau saya sendiri juga ya bahkan versi aja saya nggak daftarin, belum daftarin. Oh, biasanya harus didaftarin baru namanya ke update gitu lah ya kok. Jadi orang-orang luar negeri udah tahu nih Persia ballnya ini gitu ya. Jurnal World of Ball Python lah. Oh, oke. Wah, keren banget sih kok. Itu gimana sih kok antusiasnya pertama kali ngeluarin telur pas dibuka, ini mau apa ya? Ini belum pernah lihat nih sebelumnya. Itu gimana tuh kok? Rasanya gitu kok. Iya tuh kesenangan bermain ball python ini ya di situ gitu loh. Benar-benar. Karena kita bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang kita planning, kita pertama hanya kita fantasikan. Mob ini gabung sama mob ini warnanya bisa jadi gimana, motifnya bisa jadi gimana. Terus keluarnya belum tentu seperti yang kita bayangkan. Oh iya. Nah, di sana serunya. Biasa jauhnya berapa persen tuh kok? Ya nggak susah ngomong ya kalau gitu ya. Cuma ya kadang ya bisa kayak apa ini kok sama sekali gua nggak tahu gitu loh. Oh, beda banget dari gambarannya. Gambaran, tapi ada juga yang ini nih yang gua cari gitu loh. Iya. Oke. Karena perpaduan genetik ini kan kita nggak ada hitungan baku kayak warna gitu bisa masukin. Ya contohnya kayak laser platino, laser sama laser yang warna coklat bisa jadi ular putih polos. Iya, bener sih. Yang pertama bikin juga mungkin bingung kali. Bener sih. Kok mau balik ke ngomongin kontes. Kalau di sini kita lihat pialanya udah banyak banget nih. Tangan dua udah nggak muat ngitungnya kok. Sekarang Ko David masih aktif menjalani kontes ball python, ikut ya sebagai peserta atau udah lagi enggak nih kok? Kalau kontes ya usaha sebagai peserta, kadang saya di ban sama panitia. Setuju. Biasa orang ball python udah lihat muka Ko David, udahlah pulang aja mendingan. Ya benar, kadang saya di ban sama panitia. Jadi sebelum kontes itu biasa saya info dulu panitia. Boleh nggak nih join? Rame nggak pesertanya? Oh iya. Kalau nggak rame baru saya ramein. Benar-benar kan kontes itu kan nggak bisa ditebak ya. Satu kelas itu minimum 10 peserta. Tapi kadang cuma ada 5 peserta, kelasnya tutup kan sayang gitu. Iya. Saya masukin 5. Jadi saya hanya sekarang ini saya hanya pelengkap. Masukinnya ini nge-fur apa? Nggak ada full, kalau saya masukin saya udah nggak ada full. Jadi sebaiknya kalian semua ikut kontes biar gua nggak ikut kontes. Iya benar.
Karena Ko David ini nggak cocok jadi peserta kontes reptil. Cocoknya tuh jadi narasumber, ngobrol ke kita, sharing. Karena Ko David ini ya nggak pernah pelit ilmu. Kalau lihat di YouTube channelnya, biasanya ini breeder ya. Nggak tahu sih ya di mana aja. Cuma biasanya sih ngebungkus apa ngerapetin nggak di-share mengenai bumbu dapurnya sendiri. Ko David ini semuanya di-share loh. Cara breeding yang dari paling biasa sampai yang luar biasa tuh di-share sampai pakai papan tulis. Kurang detail apa lagi. Ini Ko David emang the best. Kenapa Ko David lakuin itu kok? Ya, karena saya mengalami masa sulit itu dulu. Oh iya. Saya sendiri kan dari sama aja, saya juga nggak ada pelajaran dapat di sekolah pelajaran ini kan. Yeah. Saya belajar sendiri autodidak. Pada saat awal-awal saya mau mencari ilmu, belajar ke siapa nggak ada. Di sini ya itu seperti yang lu bilang tadi, semua bungkus kan. Bener. Akhirnya yang gue belajar cuma dari Justin Kobylka. Jadi saya sampai hari ini saya berani bilang dia itu mentor saya. Dia yang ngajarin saya bisa sampai sekarang ini. Tapi apa yang diajarkan ke saya juga saya nggak bisa langsung terapkan di sini karena kita mempunyai suhu yang berbeda. Bener. Jadi mereka masih pakai pak hangat karena mereka ada musim pak dingin, salju. Kita nggak ada. Itu kita tidak perlu. Tapi kan yang diajarin dari dia yang metode itu. Iya. Kan? Jadi saya ada mengurangi metode dia, ada menambahkan sendiri. Iya, jadi Ko David modifikasi lah ya, nyesuaiin sama suhu atau cuaca di iklim tropis ini gitu. Dan sejak yang saya perhatiin, sejak saya mulai nge-share, antusiasme masyarakat untuk mengenal ball whiter itu makin bagus gitu. Jadi apa yang saya lakukan nggak sia-sia. Jadi mungkin orang yang dulu nggak pernah mikirin mau pelihara ular sekarang jadi berani. Benar. Ya orang nggak pernah mikirin mau breeding sekarang pengen mencoba. Ya gitulah. Ko David ini ya, ini yang saya kemarin lihat postingan Instastory-nya. Ko David posting pendapatan dari YouTube. Itu luar biasa loh ya. Jadi Ko David ini nggak cari duit lewat YouTube ya. Buat kalian yang ngomong gitu, mendingan introspeksi diri. Karena saya kaget kok. Maksudnya ya orang bikin YouTube ya biasanya cari uang lah kok buat dapat duit gitu ya. Selain menyalurkan hobi dapat duit, kurang apa lagi gitu YouTube. Tapi Ko David ini bikin YouTube cuma buat ngedukasi, tapi duitnya ya nomor sekian lah. Itu mulia banget sih kok. Bukan nomor sekian lagi, karena memang nggak dapat duit, saya habis duit di YouTube. Bener ya, buang waktu iya ya kok. Ya. Buang gear iya, ngedit iya, terus buang tenaga banget. Tapi ngajarinnya tuh bener-bener kayak ngeles kok, detail banget. Karena kan biasa orang cuma ngomong doang ya kok. Ini sampai misalnya A gede, A kecil ditulisin, itu bener-bener luar biasa sih. Jadi Ko David ini keren banget. Jadi kita tadi udah ngeliat ular koleksinya Ko David, keren-keren semua, luar biasa. Ngomongin kontes udah, abis itu ngomongin pengalaman jadi juri udah. Mungkin segitu dulu kali kok kita ngebahas kita main di tempat David Suarez. Mungkin nanti kalau dari komentar-komentar banyak yang kurang penjelasan saya, bisa langsung mampir ke YouTube channelnya Ko David ya. Nama channelnya apa kok? David Suarez Reptile. David Suarez Reptile. Pasti kalian juga udah pada tahu sebelum gua share. Karena ini tempat emang luar biasa keren. Jadi sekian dulu untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen, dan juga follow Instagram gue itu Jeniko, dan juga yang pasti nih Ko David Suarez Reptile. Ya. Karena Ko David Suarez Reptile ini kalau update Instastory bikin deg-degan. Morphnya nggak ada yang nyantai. Biasa kalau kita lihat harus di DM. Kok itu morphnya apa ya? Gitu. Karena nggak ada yang biasa. Jadi sekian dulu, sampai ketemu di next video. Bye bye.